harga dunia. Selamat datang di channel aku, yaitu acara gabungan antara nama panggilan aku sama nama depan aku. Oke, di sini aku akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama aku Raisa Nusyabana Jarkasih dengan NPM 202416100064. Aku dari kelas manajemen A2. Kenapa aku bikin video ini? Karena untuk memenuhi tugas UTS, guys. Dan hari ini aku akan membahas topik yang mungkin terdengar jauh, tetapi dampaknya cukup terasa, yaitu bagaimana sih kebijakan tarif Donald Trump dapat mempengaruhi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States. Pada tanggal 2 April tahun 2025, Trump resmi mengumumkan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang dikenakan terhadap 180 negara termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar isu ekonomi. Kebijakan ini menguji ketahanan politik dan strategi perdagangan nasional. Tarif sebesar 32% kini membebani produk ekspor Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Angka yang hanya terpaut 2% dari tarif yang dikenakan kepada Cina, yaitu lawan dagang utama Amerika Serikat. Oke, pertama-tama perlu kita ketahui dulu, apa sih sebenarnya tarif itu? Jadi, tarif adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor dari negara lain. Biasanya biaya barang impor itu dibayarkan oleh perusahaan, individu yang membuatnya masuk ke suatu negara. Nah, biasanya tarif ini dikenal juga sebagai biaya masuk bea cukai maupun pajak impor. Cara menghitungnya begini. Cara menghitungnya begini. Misalnya Amerika Serikat menerapkan tarif sebesar 25% untuk produk Indonesia yang masuk ke Amerika. Lalu Indonesia mengekspor produk sebesar Rp100.000 ke Amerika Serikat. Nah, karena ada aturan tarif sebesar 25%, maka harga barang impor Indonesia juga itu akan naik sebesar 25%, sesuai dengan kebijakan tarif, menjadi 15.000. Pajak itu bisa dibayarkan oleh perusahaan atau individu Amerika Serikat yang mengimpor produk Indonesia. Namun selain itu, perusahaan Amerika Serikat juga bisa melimpahkan tanggungannya biaya pajak kepada konsumen pembayaran. Pajak bea cukai itu kemudian masuk ke kantung pemerintah Amerika Serikat, atau cara lain bisa saja sebuah perusahaan Amerika Serikat memutuskan untuk mengurangi barang impor. Apa sih dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Dampak penerapan tarif baru Amerika Serikat mungkin cukup keras bagi perekonomian Indonesia. Bahkan ketenaga kerjaan secara tahunan, pasar pangsa ekspor Indonesia ke Amerika mencapai 10,3%, alias terbesar setelah Cina. Nah, dengan penerapan kebijakan tarif terbaru ini, produk-produk buatan Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat akan lebih bersaing dengan produk lokal negara itu, mulai dari barang elektronik, mesin, bahan kimia, obat-obatan, kosmetik, besi baja, hingga produk pertanian seperti kelapa sawit karet dan perikanan. Bisa-bisa daya saing produk Indonesia keok di pasar Amerika Serikat karena harganya yang tinggi. Apa ya dampaknya ke politik Indonesia? Secara politik, Indonesia jadi punya tantangan tambahan.
Mereka harus menyesuaikan kebijakan luar negeri dan perdagangan supaya bisa tetap kompetitif. Contohnya, Indonesia mulai lebih aktif menjalin kerjasama dan perdagangan dengan negara lain, kayak Australia dan Uni Eropa. Pemerintah juga mulai menyesuaikan strategi industri supaya bisa menarik investor asing di tengah ketidakpastian global. A few moments later. Kalau menurut saya pribadi, kebijakan tarif Trump itu ngasih pelajaran penting. Kita nggak bisa terlalu bergantung sama negara besar dalam perdagangan. Indonesia harus lebih mandiri lagi secara ekonomi, memperkuat industri lokal, dan meningkatkan daya asing. Peluang sebenarnya banyak, tapi kita butuh kebijakan yang cepat, cerdas, dan adaptif. Masalahnya sekarang kita masih sering kalah cepat sama negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam. Jadi ini waktunya buat pembenahan serius. Oke, itu tadi adalah opini saya dan learning by googling tentang kebijakan tarif Donald Trump berpengaruh kepada situasi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Gimana menurut kamu? Setuju nggak? Atau punya pandangan lain? Tulis ya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.